Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa, sudah bukti kudrahe. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Dari ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul urun. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Jadi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sehingga nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini manusia halalan mu'alam ibul maknani itu ya lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah pandang, dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kulo nuwedi urip wedi karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasmun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Biasa beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampai tak warai hujah ulama, nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel gak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang ingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa atau ada ular yang berbisa. Ada orang ingatkan ini, kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan, dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaruh. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi, ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda kan. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya mulai sunnah Rasul itu jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, daftar jadi wali, mbok KPU-nya oleh nyetujui, mbok kapan roh tapi. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal?
awal. Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyeksaini kekuasaane. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Boleh jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni lah itu kudroy. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian itu kudroy Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu